Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martiana Septidiyanti dari kelas SICA 19 reguler. Di sini saya akan membahas atau menjawab soal UAS dari mata kuliah Praktikum Akuntansi 1, di mana sudah terdapat neraca saldo dan data penyesuaian. Dan data penyesuaian itu ada pada 31 data penyesuaian pada 31 Desember 2020. Yang A itu ada persediaan perlengkapan sebesar 200.000, yang B asuransi dibayar pada tanggal 1 Mei untuk 1 tahun, yang C iklan dibayar di muka 3 juta rupiah untuk 50 kali penerbitan dan sudah diterbitkan sebanyak 40 kali. Yang D penyusutan gedung ditetapkan 5%, yang E penyusutan peralatan ditetapkan 10%, yang F gaji bulan Desember yang belum dibayar sebesar 250.000, dan yang terakhir bunga yang masih harus dibayar sebesar 50 juta. Dan ini selanjutnya itu berdasarkan neraca saldo dan data penyesuaian. Dua adalah, yang pertama ada jurnal penyesuaian, yang kedua ada kertas kerja, yang ketiga adalah laporan keuangan. Dan di sini data neraca saldo yaitu kas sebesar 7.500.000 dari didebat, perlengkapan supplies 900.000 terdapat di debit, asuransi dibayar di muka terdapat di debit 2.400.000, iklan dibayar di muka 3 juta rupiah terdapat di debit, gedung 80 juta terdapat di debit, akumulasi penyusutan gedung terdapat 16 juta rupiah pada kredit, peralatan terdapat 25 juta pada debit, akumulasi penyusutan peralatan terdapat 7.500.000 di kredit, utang usaha 5 juta terdapat di kredit, utang hipotek terdapat 10 juta di kredit, modal Mdudung 50 juta terdapat di kredit, rate Mdudung sebesar 1 juta rupiah di debit, pendapatan penjualan tiket sebesar 40 juta terdapat di kredit, beban pendapatan iklan 3 juta rupiah terdapat di kredit, beban gaji 6.500.000 terdapat di kredit, beban sewa film 8.500.000 terdapat di debit, beban pemeliharaan gedung 1.500.000 terdapat di debit, beban bunga 895.000 terdapat di debit, beban serba-serbi terdapat 105.000 di debit. Jadi total semuanya itu 131.500.000 rupiah, dan di kredit juga 131.500.000. Maka mari kita buat jurnal penyesuaian. Dari data di atas ini, yang A beban perlengkapan pada perlengkapan. Jadi karena di sini sisa perlengkapannya 200 dan perlengkapan di sini 900, maka bebannya adalah 700.000. Yang kedua ada beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, yaitu asuransi dibayar di muka sudah dibayar selama 1 tahun dari awal 1 Mei. Karena 1 tahun itu adalah sebesar 2.400.000, maka hitungan 1 bulannya yaitu 200.000, Mei sampai Desember yaitu ada 8 bulan, jadi 8 bulan dikali 200.000, hasilnya 1.600.000, berarti beban asuransi 1.600.000 pada asuransi dibayar di muka 1.600.000. Yang C, iklan dibayar di muka sebesar 3 juta rupiah untuk 50 kali penerbitan, diterbitkannya sudah 40 kali. Nah, maka 3 juta rupiah itu untuk 50 kali penerbitan. 1 kali penerbitan itu sebesar 60.000. Yang sudah diterbitkan adalah sebesar 40.000, maka 60.000 dikali 60.000 rupiah dikali 40 kali penerbitan. Yang hasilnya yaitu 2.400.000. Jadi beban iklan 2.400.000 pada iklan dibayar di muka sebesar 2.400.000. Lalu yang D, penyusutan gedung ditetapkan 5%, yaitu di sini gedung yaitu totalnya 80 juta. 80 juta tersebut dikalikan 5%, yaitu didapat 4 juta rupiah. Jadi
didapat 4 juta rupiah. Jadi beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung yaitu 4 juta rupiah dan 4 juta rupiah. Yang beban yang itu penyusutan peralatan ditetapkan 10%. Di sini peralatan sebesar 25 juta dikali 10% didapat 2.500.000. Di sini beban penyusutan peralatan 2.500.000, akumulasi penyusutan peralatan tetap 2.500.000. Dan gaji bulan Desember yang belum dibayar yaitu sebesar 250.000. Beban gaji 250.000 pada utang gaji 250.000. Yang terakhir bunga yang masih harus dibayar sebesar 50.000 yaitu beban bunga 50.000 pada utang bunga 50.000. Dan didapatkan total jurnal penyesuaian itu ya ada 11.500.000 di debit dan 11.500.000 di kredit. Setelah dibuat ini, maka ini salinannya didapat 11.500.000. Maka ini adalah jurnal penyesuaian yang dari data penyesuaian tadi. Setelah itu yang diminta pertama yaitu jurnal penyesuaian sudah selesai, yang kedua kertas kerja. Ini adalah kertas kerja. Jadi dari neraca lajur yang terdapat dari soal tadi dimasukkan di bagian neraca saldo dari soal tadi dimasukkan ke dalam sini datanya. Dan ini adalah jurnal penyesuaian yang sudah dibuat tadi yaitu sebesar 11.500.000. Dan di sini setelah didapat neraca saldo dan jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi 1.700.000 langsung masuk ke debit daripada neraca saldo disesuaikan karena di sini sudah tidak ada. 900.000 dikurang 700.000 didapat 200.000 dan 2.400.000 dikurang 1.600.000 didapat 800.000 di debit dan 3 juta rupiah dikurang 2.400.000 di debit didapat 600. 80 juta di debit dan di neraca saldo juga di debit. Di sini akumulasi penyusutan gedung di debit 16 juta rupiah ditambah 4 juta rupiah dan hasilnya 20 juta rupiah dan 25 juta peralatan 25 juta di debit dan di neraca saldo juga 25 juta. Akumulasi penyusutan peralatan 7.500.000 ditambah 2.500.000 hasilnya 10 juta rupiah di kredit. 5 juta rupiah dipindahkan ke kredit, tidak ada lainnya lagi. Dan utang hipotek 10 juta pun sama dipindah di kredit 10 juta. Modal gedung juga 5 juta di kredit 50 juta di kredit neraca saldo dan di neraca saldo disesuaikan 50 juta. Prive gedung neraca saldo 1 juta dan neraca saldo disesuaikan 1 juta di debit. Pendapatan penjualan tiket di kredit 40 juta dan di neraca saldo disesuaikan 40 juta juga. Pendapatan iklan 3 juta di neraca saldo kredit juga di neraca saldo disesuaikan juga 3 juta di kredit. Beban gaji di debit 6.500.000 ditambah di debit 250.000 dan hasilnya 6.750.000 di debit pada neraca saldo disesuaikan. Beban sewa film yaitu 8.500.000 di neraca saldo disesuaikan juga 8.500.000. Beban pemeliharaan gedung 1.500.000 di neraca saldo disesuaikan juga 1.500.000. Beban bunga 895.000 ditambah 50.000 hasilnya 945.000 di debit pada neraca saldo disesuaikan. Beban serba-serbi 105.000 di debit, 105.000 di
neraca saldo sesuaikan. Jadi total neraca saldo sesuaikan yaitu Rp138.300.000 di debit dan Rp138.300.000 ada di kredit. Jadi keduanya harus balance, sama seperti neraca saldo dan jumlah penyesuaian. Setelah dibuat neraca saldo sesuaikan, maka dibuatlah laporan laba rugi dan neraca. Di sini kas masuk ke dalam neraca 1.700.000, perlengkapan supplies juga 200 masuk ke dalam neraca. Asuransi dibayar di muka 800.000 masuk ke dalam neraca, 600.000 masuk ke neraca, 80 juta juga masuk ke neraca. Akumulasi penyisiran gedung 20 juta masuk ke dalam neraca, 25 juta masuk ke dalam neraca di debit, 10 juta akumulasi penyisiran peralatan masuk ke dalam debit, 10 juta masuk ke dalam neraca sebesar 10 juta. Utang usaha 5 juta rupiah masuk di neraca pada kredit. Utang hipotek 10 juta rupiah masuk pada neraca kredit. Modal M Dudung 50 juta rupiah masuk ke dalam neraca Prive M Dudung masuk ke dalam neraca. Pendapatan penjualan tiket sebesar 40 juta masuk ke laporan laba rugi pada kredit. Pendapatan iklan 3 juta rupiah masuk ke dalam laba rugi bagian kredit. Beban gaji 6.750.000 laporan laba rugi 6 juta pada debit. Beban sewa film 8.500.000 pada laporan laba rugi di bagian debit. Beban pemeliharaan gedung 1.500.000 masuk ke dalam laporan laba rugi di debit. Beban bunga 945.000 di debit pada laporan laba rugi. 105.000 yaitu beban serba-serbi masuk di debit pada laporan laba rugi. Dan ini beban perlengkapan 700.000 masuk ke dalam laporan laba rugi di debit. Beban asuransi 1.600.000 masuk ke dalam laporan laba rugi di debit. Beban iklan 2.400.000 masuk ke dalam laporan laba rugi di debit. Beban penyusunan gedung 4 juta tidak masuk ke dalam laporan laba rugi di debit. Beban penyusunan peralatan 2.500.000 masuk ke dalam laporan laba rugi di debit juga. Utang gaji 250.000 masuk ke dalam neraca dan berada di kredit. Utang bunga juga 50.000 terdapat di neraca 50.000. Total laporan laba rugi yaitu adalah 29 juta rupiah. Kredit 43 juta rupiah. Pada neraca debit 109.300.000 rupiah. Kredit 95.300.000. Dan di sini dari laporan laba rugi dan neraca didapatkan laba yaitu 14 juta. Jadi neraca lanjut untuk periode yang berakhir 31 Desember itu mendapat laba 14 juta. Kertas kerja sudah selesai. Mari kita ke laporan laba rugi. Di sini ada laporan laba rugi, laporan keuangan. Di sini untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020. Pendapatan penjualan tiket sebesar 40 juta. Dan pendapatan iklan sebesar 3 juta didapat dari jurnal sebelumnya. Totalnya itu jumlah pendapatan 43 juta rupiah. Beban usaha itu ada beban gaji 6.750.000, beban sewa film 8.500.000, beban pemeliharaan gedung 1.500.000, beban bunga 945.000, beban serba-serbi 105.000, beban perlengkapan 700.000, beban asuransi 1.600.000, beban iklan 2.400.000, beban penyusunan gedung 4 juta rupiah,
Beban peralatan 2.500.000. Jadi total beban usaha yaitu Rp29.000. Laba bersih yang didapat yaitu jumlah pendapatan Rp43 juta dikurang beban usaha Rp29 juta didapat Rp14 juta. Sama seperti yang ada di neraca lajur. Dan laporan ekuitas pemilik. Modal M Dudung pada 1 Desember 2020 itu ada 50 juta. Laba bersih 14 juta, totalnya itu 64 juta, dan pride M Dudung 1 juta rupiah. Maka modal M Dudung 31 Desember 2020 yaitu 63 juta karena didapat dari 64 juta rupiah dikurang 1 juta rupiah. Dan terakhir ada neraca aset dan kewajiban. Di sini ada kas sebesar 1.700.000, perlengkapan 200, asuransi dibayar di muka 800, iklan dibayar di muka 600, dan gedung 80 juta, akumulasi pingsan gedung 20 juta, maka 80 juta dikurang 20 juta yaitu 60 juta. Peralatan 25 juta, akumulasi pingsan peralatan sebesar 10 juta, maka dapat 15 juta. Maka jumlah asetnya itu 78.300.000. Dapat dari 1.700.000 ditambah 200 ditambah 800 tambah 600 tambah 60 juta tambah 15 juta dan dapat hasil 78.300.000. Dan di sini ada kewajiban. Ekuitas pemilik yaitu 63 didapat dari sini. Kewajibannya itu utang usaha sebesar 5 juta rupiah, utang hipotek sebesar 10 juta rupiah, utang gaji 250, utang bunga 50.000 dan totalnya 15.300.000. Maka di sini didapat totalnya itu jumlahnya 78.300.000 didapat dari 63 juta ditambah 15.300.000 rupiah. Di sini antara aset dan kewajiban balance sama-sama jumlahnya 78.300.000. Dan di sini sudah selesai karena yang diminta sudah selesai sampai laporan keuangan. Cukup sekian dari presentasi atau pembahasan tentang soal UAS mata kuliah praktikum akuntansi 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.